Terima kasih sama FIFA, sama Presiden Gianni, dan Congratulations to the Football Association of Indonesia. World Cup trophy, the most iconic trophy in world. Akhirnya, Oman dan UAE turunkan ego. Indonesia dianggap lebih layak gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo football lovers, pecinta sepak bola Indonesia, kembali lagi di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kabar yang benar-benar menghebohkan dunia sepak bola Asia. Sebuah kabar yang membuat jutaan supporter timnas Indonesia mulai percaya bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar angan-angan. Karena secara mengejutkan, Oman dan Uni Emirat Arab akhirnya dikabarkan menurunkan ego mereka dan ikut memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Bahkan sebelumnya, Iran lebih dulu menyatakan dukungan penuh agar Indonesia mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026. Dan yang paling menarik, Iran berharap Indonesia bisa memaksimalkan kesempatan besar ini untuk mewakili Asia Tenggara di ajang sepak bola terbesar dunia. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Asia mulai percaya dengan kekuatan baru bernama Indonesia? Dan benarkah antusiasme fans Garuda kini sudah mengguncang Amerika Serikat bahkan sebelum turnamen dimulai? Karena kabarnya, tiket pertandingan Indonesia melawan Selandia Baru langsung habis diborong supporter merah putih dari berbagai penjuru dunia. Wah, kalau benar begini, dunia memang mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Dan sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Football lovers, belakangan ini dunia sepak bola Asia memang sedang ramai membicarakan perkembangan timnas Indonesia. Performa Garuda yang semakin berkembang membuat banyak negara mulai memberikan perhatian serius. Dan salah satu kabar yang paling mengejutkan datang dari Timur Tengah. Iran yang sebelumnya sudah lebih dulu memberikan dukungan kepada Indonesia, kini dikabarkan berharap agar skuad Garuda bisa tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Mereka menilai Indonesia memiliki semangat, gairah, dan dukungan supporter luar biasa yang pantas tampil di panggung dunia. Bahkan beberapa pengamat sepak bola Asia menyebut bahwa Indonesia saat ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Karena selama bertahun-tahun, Asia Tenggara selalu dipandang sebelah mata di level dunia. Namun kini, semuanya mulai berubah. Kehadiran pemain-pemain muda berkualitas, naturalisasi yang semakin tepat sasaran, dan mental bertanding yang semakin kuat membuat Indonesia mulai disegani. Yang lebih mengejutkan lagi, Oman dan Uni Emirat Arab disebut akhirnya ikut memberikan dukungan kepada Indonesia. Banyak yang menyebut keputusan itu sebagai bentuk bahwa mereka mulai mengakui perkembangan timnas Garuda. Karena sebelumnya, negara-negara Timur Tengah dikenal memiliki persaingan dan gengsi yang sangat tinggi dalam sepak bola Asia. Namun kali ini, mereka justru menunjukkan respek kepada Indonesia. Dan hal seperti ini tentu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Indonesia dinilai berhasil menunjukkan perkembangan nyata dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari peningkatan ranking FIFA, performa di turnamen Asia, hingga kemampuan bersaing melawan tim-tim besar. Semua itu membuat nama Indonesia mulai diperhitungkan. Dan tentu saja, dukungan dari negara-negara Asia ini menjadi suntikan moral luar biasa bagi skuad Garuda. Namun football lovers, perjalanan Indonesia di Piala Dunia 2026 dipastikan tidak akan mudah. Karena Indonesia berada di grup yang benar-benar berat. Ya, timnas Indonesia tergabung di grup G bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Dan banyak netizen langsung menyebut grup ini sebagai grup neraka. Bayangkan saja, Belgia dikenal sebagai salah satu tim kuat Eropa dengan kualitas pemain kelas dunia. Mesir memiliki pengalaman besar dan dikenal memiliki permainan cepat serta agresif. Sementara Selandia Baru bukan lawan yang bisa diremehkan.
Mereka memiliki fisik kuat dan disiplin permainan yang sangat baik. Namun menariknya, banyak fans Indonesia justru semakin percaya diri karena mereka melihat timnas Garuda sekarang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Indonesia kini punya keberanian, punya mental, dan punya ambisi besar untuk membuat sejarah. Bahkan banyak pendukung timnas mengatakan bahwa Indonesia tidak datang ke Piala Dunia hanya untuk menjadi pelengkap. Garuda datang untuk bertarung, datang untuk mengejutkan dunia, dan datang untuk membuktikan bahwa Asia Tenggara juga bisa bersaing di level tertinggi. Tentu saja tantangan terbesar akan datang saat menghadapi Belgia. Namun justru pertandingan seperti inilah yang paling ditunggu. Karena inilah kesempatan emas bagi para pemain Indonesia untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan dunia. Dan kalau Indonesia mampu tampil disiplin dan penuh semangat, maka bukan tidak mungkin kejutan besar bisa terjadi. Sepak bola selalu penuh kejutan, dan Piala Dunia adalah panggung di mana keajaiban sering lahir. Pertandingan pertama Indonesia sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Juni 2026, dan lawan pertama Garuda adalah Selandia Baru. Laga ini akan digelar di Stadion Sophie, Inglewood, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebuah stadion megah yang dikenal sebagai salah satu stadion terbaik dan paling modern di dunia. Dan pertandingan ini diprediksi akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Karena pertama kalinya dalam era modern, jutaan rakyat Indonesia akan menyaksikan timnas mereka tampil di Piala Dunia. Bayangkan suasananya, lautan merah putih, nyanyian Indonesia Raya menggema di stadion, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia menyaksikan perjuangan Garuda. Momen seperti ini tentu menjadi impian yang selama puluhan tahun dinanti para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak fans bahkan mengaku tidak percaya Indonesia akhirnya bisa berada di titik ini. Karena perjalanan timnas selama bertahun-tahun memang penuh naik turun. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Harapan itu nyata dan mimpi itu terasa sangat nikat. Laga melawan Selandia Baru juga dianggap sangat penting, karena hasil pertandingan pertama biasanya akan menentukan mental dan peluang tim untuk lolos ke fase berikutnya. Jika Indonesia mampu meraih hasil positif, maka kepercayaan diri skuad Garuda akan meningkat drastis, dan dunia pun akan mulai benar-benar memperhatikan Indonesia. Nah, football lovers, ada satu hal lagi yang benar-benar membuat dunia terkejut, yaitu antusiasme luar biasa dari supporter timnas Indonesia. Kabarnya, tiket pertandingan Indonesia melawan Selandia Baru langsung habis diborong supporter merah putih dari berbagai penjuru dunia. Dan yang lebih luar biasa, banyak pembeli tiket berasal dari diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat. Belum lagi para supporter dari Indonesia yang rela terbang jauh demi menyaksikan langsung timnas kebanggaan mereka. Fenomena ini membuat banyak media luar mulai membicarakan fanatisme supporter Indonesia. Karena dukungan kepada timnas memang sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Saat Garuda bermain, seluruh rakyat seperti bersatu. Tidak peduli perbedaan, tidak peduli daerah, semua mendukung satu nama, Indonesia. Kabarnya, suasana di sekitar stadion nanti diprediksi akan dipenuhi atribut merah putih, bendera raksasa, shell timnas, dan nyanyian khas supporter Indonesia yang terkenal sangat bergemuruh. Banyak fans luar bahkan penasaran ingin melihat langsung atmosfer supporter Indonesia. Karena selama ini, Indonesia memang dikenal memiliki basis fans sepak bola paling fanatik di Asia. Dan kini dunia akhirnya bisa melihat itu langsung di Piala Dunia. Tidak sedikit yang memprediksi laga Indonesia melawan Selandia Baru akan terasa seperti pertandingan kandang bagi Garuda. Timnas Indonesia masuk grup neraka di Piala AFC 2026. Tantangan berat dan harapan besar. Timnas Indonesia resmi tergabung di grup F Piala AFC 2026, yang dijuluki grup neraka karena harus bersaing ketat dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih John Hartman mengajak seluruh pemain untuk tampil maksimal sebagai batu loncatan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Pertandingan pertama melawan Jepang akan digelar di Arab Saudi dengan harapan kemenangan untuk membuka jalan menuju sukses dan membangun kepercayaan diri skuad Garuda. Halo, Sobat Bola Nusantara.
Berita terkini datang dari kancah sepak bola Asia Tenggara yang sejatinya selalu penuh dinamika dan kejutan. Timnas Indonesia sudah resmi mendapatkan lawan-lawan berat di babak penyisihan grup F Piala AFC 2026, yang sayangnya dijuluki grup neraka. Dalam grup ini, Indonesia harus berhadapan dengan 3 tim papan atas Asia, Jepang, Qatar, dan Thailand. Tentu saja, nama-nama besar seperti Jepang dan Qatar bukan hanya sekadar tantangan biasa, melainkan ujian besar bagi konsistensi serta kualitas permainan timnas Indonesia yang tengah dalam masa pembangunan kekuatan. Sementara itu, Thailand akan jadi duel sengit khas rival regional yang penuh rivalitas dan sejarah panjang persaingan di berbagai turnamen sepak bola Asia Tenggara. Penempatan Indonesia di grup yang sangat kompetitif ini menuntut kesiapan mental dan fisik para pemain untuk bertarung di level tinggi. Hal ini sekaligus menjadi panggilan bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia, termasuk PSSI, pelatih, pemain, dan supporter untuk bersatu mendukung perjalanan timnas di panggung yang semakin menantang. Menghadapi lawan-lawan berkualitas tinggi, Indonesia harus mampu mengadopsi strategi baru dan memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk unjuk kemampuan di kancah Asia. Grup neraka, tapi semangat tidak padam. Julukan grup neraka memang pantas disematkan kepada grup F, mengingat betapa tangguhnya lawan yang harus dihadapi Indonesia. Jepang, sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang mapan, kerap menampilkan tim dengan kecepatan, teknis tinggi, dan disiplin taktik. Sejak era Hidetoshi Nakata hingga era generasi emas saat ini yang banyak berkiprah di liga-liga top Eropa, Jepang terus mendongkrak level mereka dan menjadi acuan bagi tim-tim Asia lainnya. Jepang tidak hanya memiliki catatan prestasi gemilang seperti juara Piala Asia dan keikutsertaan rutin di Piala Dunia, tetapi juga memiliki sistem pembinaan pemain muda yang sangat terstruktur dan profesional. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengimbangi kelas juara tersebut. Di sisi lain, Qatar, sebagai juara Piala Asia 2019 sekaligus tuan rumah Piala Dunia 2022, menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat investasi besar dalam aspek pelatihan, infrastruktur, dan scouting pemain. Filosofi permainan Qatar yang mengutamakan penguasaan bola, teknik tinggi, dan ketahanan fisik membuat mereka menjadi rival yang sangat sulit dikalahkan. Progres mereka yang pesat juga menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memperbaiki sistem pembinaan pemain dan pelatih. Qatar pun menggunakan model Akademi Aspire yang menjadi salah satu pusat pengembangan sepak bola terbaik di dunia, sehingga menghadapi mereka bukanlah perkara mudah bagi Indonesia. Sementara itu, Thailand merupakan rival dekat yang selalu menyajikan pertandingan penuh tensi dan persaingan liar. Thailand, dengan gaya bermain yang agresif, cepat, dan fisik, selalu menjadi batu sandungan Indonesia dalam berbagai turnamen regional seperti AFF Suzuki Cup. Rivalitas yang sudah terjalin lama ini membuat setiap pertemuan menjadi lebih dari sekadar pertandingan biasa, melainkan ajang pembuktian nasionalisme dan gengsi sepak bola di kawasan. Selain itu, Thailand juga menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi taktik dan kualitas pemain muda melalui program pembinaan yang berkelanjutan, sehingga mereka layak mendapatkan status sebagai lawan serius. Walau berada di grup yang berat, tidak ada alasan untuk menyerah. Sejarah sepak bola Asia memang selalu diwarnai oleh kejutan-kejutan dari underdog yang berhasil menembus batas kemampuan mereka. Misalnya, tim-tim seperti Vietnam dan Qatar dulu juga pernah dipandang sebelah mata sebelum kemudian menunjukkan taring mereka di level Asia dan dunia. Jadi, kesempatan bagi Indonesia untuk mengukir sejarah baru masih sangat terbuka lebar, asalkan ada persiapan matang dan semangat juang yang tinggi. John Hertman, harapan dan strategi ke depan. Pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, membawa semangat optimisme meski menghadapi lawan yang sangat tangguh. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media nasional, Hertman menegaskan bahwa grup neraka ini justru menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal dan berani ambil risiko. Ia menyebut Piala AFC 2026 sebagai batu loncatan strategis menuju target jangka panjang, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030, yang merupakan mimpi besar bangsa Indonesia.
Pernyataan ini menurut para pengamat sepak bola menegaskan komitmen serius pelatih dalam memajukan performa tim. Strategi Hartman berfokus pada pembangunan mental petarung dalam tim, penguatan kondisi fisik yang prima, serta penerapan taktik permainan yang adaptif menghadapi setiap lawan dengan gaya berbeda. Misalnya, saat melawan Jepang, strategi lebih menekankan pada pertahanan solid dan serangan balik cepat, karena menghadapi tim yang menguasai bola kuat, kestabilan di lini belakang adalah kunci. Sedangkan ketika menghadapi Qatar dan Thailand, pendekatan taktik bisa dirubah sesuai karakter permainan lawan dan kondisi pertandingan, seperti press tinggi atau penguasaan bola lebih intensif. Hartman juga menekankan pentingnya generasi pemain muda sebagai bekal masa depan. Ia mendorong para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan tidak takut tampil di panggung besar. Menurut pelatih asal Australia tersebut, pengalaman di turnamen sebesar Piala AFC sangat penting untuk mempercepat proses pembelajaran pemain dan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Pendekatan ini sesuai dengan tren dunia saat ini yang menempatkan pemain muda sebagai fondasi pembangunan tim nasional jangka panjang. Kami ingin tampil semaksimal mungkin, menegaskan eksistensi kita di level Asia, dan memanfaatkan momen ini untuk belajar menghadapi tekanan pertandingan besar. Setiap pertandingan adalah kesempatan berharga yang tidak hanya untuk menang, tapi juga untuk mengevaluasi dan tumbuh sebagai tim, ujar Hartman dengan penuh keyakinan. Sikap positif ini diharapkan mampu menularkan semangat kepada seluruh elemen tim dan memastikan fokus tanpa terbebani tekanan berlebih. Jadwal pertandingan dan fokus untuk kemenangan pertama. Salah satu momen paling dinanti penggemar sepak bola Indonesia adalah laga pembuka Timnas Indonesia melawan Jepang di Arab Saudi. Pertandingan ini bukan hanya sebagai laga pembuka, namun juga menjadi ujian awal yang menentukan ritme dan mental skuad Garuda untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Stadion di Arab Saudi yang berkelas dunia dan dukungan supporter hadir dalam jumlah besar tentu menambah atmosfer kompetisi yang memacu adrenalin para pemain. Faktor eksternal seperti kondisi cuaca, adaptasi lokasi, dan situasi atmosfer stadion juga akan menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi dengan baik. Pertandingan pembuka ini memiliki arti strategis yang sangat penting bagi Indonesia, karena performa cemerlang pada laga awal biasanya mampu mengangkat kepercayaan diri dan memberikan momentum positif untuk menaklukkan lawan-lawan selanjutnya. Para analis sepak bola Asia bahkan menyebut, kemenangan atau hasil positif pertama bisa mengubah mindset tim dari underdog menjadi calon kuat untuk lolos ke babak berikutnya. Sejarah banyak menunjukkan turnamen di mana kemenangan pembuka mengokohkan posisi tim dalam jalur menuju sukses, sehingga penting bagi Indonesia untuk memberikan performa maksimal pada laga ini. Setelah menghadapi Jepang, Indonesia harus segera bersiap menghadapi Qatar dan Thailand, dua tim yang juga memiliki kualitas dan pengalaman cukup tinggi. Dengan jadwal padat dan lawan berkualitas, kesiapan fisik, taktik yang matang, dan kekuatan mental akan menjadi kunci utama agar timnas bisa meraih hasil maksimal di turnamen yang prestisius ini. Aspek recovery pemain, manajemen waktu latihan, dan antisipasi cedera juga harus diprioritaskan agar performa tim tetap optimal selama rangkaian pertandingan. Mengapa Piala AFC itu penting? Piala AFC tidak hanya menjadi kompetisi regional semata, melainkan sebuah panggung penting yang mewakili seluruh kualitas sepak bola Asia. Turnamen ini menjadi tolok ukur kekuatan tim nasional dalam rangka mencapai level lebih tinggi, seperti kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan di Piala AFC secara langsung berdampak pada peningkatan peringkat FIFA, yang mempengaruhi status unggulan dalam kompetisi-kompetisi internasional berikutnya. Hal ini memberikan keuntungan taktis dan psikologis yang signifikan dalam perjumpaan antar negara. Bagi Indonesia, Piala AFC 2026 adalah kesempatan emas untuk menguji kualitas pemain dan pelatih, melihat sejauh mana perkembangan sepak bola nasional dalam konteks Asia. Dalam sejarah, timnas Indonesia memang belum terlalu nyaman atau konsisten berkiprah di level tertinggi Asia. Hasil yang didapatkan seringkali kurang maksimal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia yang mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan semangat baru dan pelatih berpengalaman seperti John Hartman,
Ada angin segar yang membawa harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia di kancah Asia. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan di atas lapangan. Ini adalah cerita tentang kerja keras, kegigihan, pelajaran dari kekalahan demi kekalahan, serta rasa bangga yang mendalam ketika mengibarkan nama bangsa dalam setiap pertandingan. Para legenda sepak bola Indonesia sering menegaskan bahwa proses pembangunan tim nasional adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari federasi, klub, media, hingga supporter setia. Kesimpulan, Sobat Bola, jangan lewatkan momentum Piala AFC 2026 yang akan menjadi ajang pembuktian penting bagi timnas Indonesia. Meski tergabung dalam grup neraka dengan Jepang, Qatar, dan Thailand, bukan berarti Indonesia kehilangan peluang untuk tampil membanggakan. Dengan semangat juang dan strategi matang dari pelatih John Hartman, harapan itu sangat nyata dan layak diperjuangkan. Pertandingan pembuka melawan Jepang di Arab Saudi menjadi penentu awal perjalanan panjang yang penuh tantangan tapi juga penuh peluang. Mari kita dukung penuh Garuda Muda agar bisa melaju jauh, tidak hanya demi Piala AFC saja, tetapi juga sebagai batu loncatan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030, mimpi besar yang kini makin terlihat di depan mata. Terima kasih sudah membaca. Jangan lupa like dan share jika kamu merasa artikel ini memberikan semangat baru untuk timnas kita. Sampai jumpa di update selanjutnya. Dan terus dukung timnas Indonesia untuk prestasi yang lebih gemilang. Tagar Timnas Indonesia tanda pagar Piala AFF 2026 Tagar Sepak Bola Indonesia Tagar John Hartman Tagar Gru Neraka.